Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wala hawla wala quwata illa billah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amin amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun anda berada, yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa dalam satu kajian yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita ikuti sunnah-sunnah beliau, kita teladani akhlak beliau, kita pegang teguh risalah beliau, kita teruskan dakwah beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah, dimasukkan surga Allah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iddati wal ihdati wal istibra'i wa ghairi dzalik. Bab tentang iddah, ya. Ini basnya kebesaran ini. Fasa mana? Oh, dirubah-rubah ini sih. Babul iddati wal ihdati wal istibra'i wa ghairi dzalik. Bab tentang iddah, tentang berkabung dan tentang sterilisasi, ya. Sterilisasi seorang wanita. Jadi setelah wanita ini cerai, baik cerai mati maupun cerai talak, ya, ini ada istilah iddah. Kalau ihdad itu biasanya terkait dengan kematian, ya, misalnya Bu Manap meninggal suaminya, itu ada namanya al-ihdad, ya, masa berkabung. Al-istibra itu masa-masa di mana seorang wanita mungkin perlu adanya sterilisasi di rahimnya itu, ya, sehingga nanti ketika nikah lagi tidak tercampur dengan suami yang baru, ya. Malah volumenya dikecilkan. Baik, dikasril ainil muhmalati ismun limuddatin tatarabbasu bihal mar'atu anit tazwiji ba'da wafati zawjiha aw firaqihi laha imma bil wiladah awil aqra'i awil ashhuri, ya. Jadi iddah itu dengan huruf ain di kasroh, ya, itu ismun, sebuah nama, limuddatin, terhadap suatu masa. Za, kok malah kecil, Za? Volume besar malah. Tatarabbasu bihal mar'atu, di mana seorang wanita ini diberikan masa-masa menunggu, anit tazwiji, cukup Za. Anit tazwiji, dari nikah lagi, ba'da wafati zaujiha, setelah wafatnya suaminya, au firaqihi laha, atau setelah ditolak oleh sang suaminya itu. Imma bil wiladah, ada kalanya dengan melahirkan, iddahnya sampai melahirkan, awil aqra, atau masa-masa suci, awil ashhuri, atau dengan hitungan bulan, arba'ata ashhuri wa asyra, itu di dalam Al-Qur'an, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oh iya, itu al-iddah. Kemudian al-ihdad itu wahwa lughatan, dalam menurut bahasa, al-man'u, ya, larangan atau menolak. Wa syar'an tarkut tibi wa zinati lil mu'taddati an wafatin. Ihdad itu masa berkabung di mana seorang wanita dilarang untuk memakai wangi-wangian atau perhiasan, ya. Jadi ibu-ibu yang ditinggal wafat suaminya dalam masa-masa tertentu tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh pakai hiasan, tidak boleh pakai baju yang bagus, tidak boleh berhias, ya. Walaupun juga tidak boleh ruwe-ruwe kayak mak lampir misalnya, ya.
rambutnya diuek-uek tidak karu-karuan gitu misalnya ya. Karena saking berkabungnya kemudian diratapi berlebihan ya, itu seperti itu. Karena memang ditinggal seorang yang sangat kita cintai, apalagi bertahun-tahun ya, apalagi suaminya baik gitu ya. Itu kemarin saya diundang Ibu Haja Karmin ya, atas wafatnya Abah Karmin itu ya, itu sampai sekarang itu belum bisa move on ya karena kebaikan beliau ya. Ini memang biasa seperti itu. Nah, ketika masa berkabung ini seorang wanita tidak boleh, bahkan ada satu hadis yang menyebutkan tidak boleh keluar rumah ya, tidak boleh beraktivitas sebagaimana biasa sejak ditinggal wafat suaminya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anil Miswari bin Mahramata anna Subai'ah al-Aslamiyah. Ada riwayat dari Miswar bin Mahramah bahwa ada seorang wanita bernama Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Sahabat ini nufisat ya, mengalami masa nifas ya, atau mengalami melahirkan ya, ba'da wafati zaujiha, setelah meninggal suaminya, bilayalin, pada masa beberapa malam, beberapa hari. Faja'at an-nabiyya, Subai'ah itu kemudian mendatangi Rasulullah, sowan kepada Rasulullah, fasta'danathu an tankiha, untuk minta izin nikah lagi. Fa'adzinalaha fanakahat, kemudian diizinkan Rasulullah, lalu nikahlah si Subai'ah. Artinya iddahnya ini setelah dia melahirkan ya, walaupun masih dalam keadaan nifas itu boleh menikah. Tapi selama belum suci tidak boleh digauli. Jadi misalnya ada si A menikah, dapat wanita yang sudah melahirkan ya, melahirkan 1 hari 2 hari setelah melahirkan itu kemudian dinikahi, itu boleh. Tapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri dulu sampai dalam keadaan suci dari nifas. Ya, baik, kita lanjutkan. Dalam satu riwayat yang lain ya, faja'at ilan nabi fasta'dhanatu an tankiha. Jadi ba'da wafati zaujiha itu disebutkan arba'ina lailah, selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Jadi kemudian setelah 40 hari itu dalam keadaan suci, kemudian mohon izin kepada Rasulullah untuk nikah lagi dan diizinkan oleh beliau. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dawuh sapa Aisyah, umirat Barirah an ta'tadda bi salasi khiyadin. Suatu saat ada seorang wanita bernama Barirah ya, disuruh iddah selama 3 kali suci. Rawahu Ibnu Majah ya. Hadis berikutnya, wa an Sya'bi an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati, terkait dengan bab wanita yang ditolak suaminya, salasan, dengan tolak 3 kali. Tolak 3 kali atau tolak bain ya, tolak yang tidak boleh dirujuk lagi. Itu beliau bersabda, laisalaha sukna wala nafaqatun. Wanita yang sudah ditalak oleh suaminya dengan tolak yang bain, tolak 3 kali ya, maka tidak berhak baginya untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya. Tapi kalau tolak roj'i ya, tolak roj'i itu ada beberapa pendapat. Ada yang karena ada kemungkinan bisa rujuk lagi, maka selama masa iddah itu suami tetap wajib menafkahi. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengikuti hadis ini, namanya juga sudah ditolak, jadi selama ditolak itu ya tidak wajib memberikan nafkah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kalau tempat tinggal memang tidak wajib, tapi kalau nafkah tetap wajib. Ya, jadi kalau misalnya saya pisahan sama istri saya, tolak 1 kali, ya, itu saya tetap memberikan nafkah, tapi tidak boleh, tidak wajib untuk
memberikan tempat tinggal. Karena dia sudah dipulangkan ke orang tuanya misalnya, ya kan. Nah, itu seperti itu. Itu ada beberapa pendapat yang menyangkut tentang iddahnya seorang wanita dan juga hak-haknya bagi seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya. Kita tuntaskan sekalian satu hadis lagi. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa salasin. Ini ya Pak ya. Ini harusnya seorang wanita itu la tuhiddu tidak boleh berkabung ya ala mayyitin terhadap satu kematian suaminya fawqa salasin ya kan. Fawqa salasin melebihi 3 hari. Ya, melebihi 3 hari. Illa ala zaujin kecuali terhadap suami ya arba'ata asyhurin wa asyra maka berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya juga seperti itu. Dan ketika masa berkabung itu tidak boleh si wanita ini walatal basu sauban masbughon. Tidak boleh memakai kain yang ditenun, kain yang warna-warni, kain yang bagus lah ya. Tidak boleh memakai baju-baju yang indah. Kecuali baju yang illa sauba asbin yang di semacam diwenter lah ya, yang wis pokoknya baju sing elek-elek tapi di setrika, di laundry misalnya seperti itu. Wala taktahilu tidak boleh memakai celak. Ya, orang macak cewek itu kan biasanya terkait dengan celaan itu. Wala tamassu thayyiban, wala tamassu tiban, ya. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Illa tahurat nubdatan min kubsin au adfarin. Kecuali hanya sekedar untuk kubsin adfarin itu jenis parfum yang untuk menghilangkan baunya darah haid atau nifas bagi seorang wanita. Itu di Arab itu ada seperti itu ya. Jenengan ya monggo lah pakai minyak semprotan atau apa gitu ya. Ya taurat nubdatan. Jadi ketika sudah suci dari haid atau nifasnya itu. Wala tahtabibu tidak boleh memakai pacar ya di kuku itu. Itu juga tidak boleh. Itu bagi wanita yang wala tamtashitu dan tidak boleh bersisir rapi. Itu wanita yang dalam keadaan berkabung. Jadi biasa saja, jangan macak berlebihan, bahkan usahakan tetap di rumah, tidak kemana-mana, kecuali aktivitas yang bersifat darurat, yang sekiranya kalau dia tidak keluar itu akan membahayakan keluarganya misalnya ya. Nah itu namanya darurat ya. Oke, itu jamaah sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kajian kita terhadap hadis ini menggambarkan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kajian kita ini dibarengi dengan ridha dan hidayah Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, ayah bunda yang sudah meninggal di antara kami ya Allah. Jadikan alam kubur mereka alam kubur yang Engkau berikan nikmat surgamu ya Allah. Jangan Engkau berikan siksa kuburmu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup dan orang-orang yang kami tuakan ya Allah, Engkau berikan sehat walafiat sekeluarga, termasuk seluruh jamaah kami ya Allah. Engkau berikan barokah hidup kami, barokah rezeki kami, Engkau lancarkan usaha kami, Engkau sembuhkan segala sakit kami, Engkau mudahkan segala kesulitan-kesulitan kami ya Allah. Tenteramkan rumah tangga kami, tenangkan hati kami, cukupi rezeki kami dengan rezeki yang halal barokah, rezeki yang bisa kami gunakan untuk beribadah istiqamah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah ya Allah. Hidup kami istiqamah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada apa? Konsumsinya. Dari siapa? Oh ya, barakallah ya. Mudah-mudahan yang memberi sedekah dilipat gandakan pahalanya, dilapangkan rezekinya, dan barokah rumah tangganya, kita dapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.